yang di antara ulama berbeda pendapat saja dan seperti itu. Ya, kita bukan pembahasan masalah itunya, tetapi perlu dijelaskan karena banyak kericuan yang terjadi. Tetapi boleh juga seorang dai ketika berceramah, khutbah Jumat ataupun ceramah-ceramah yang di tempat umum yang mereka orang awam yang mungkin tidak mengerti, kalau kita mulai khutbah hajat sudah ada yang terlebih dahulu, maka bisa kita mulainya tanpa dengan khutbah hajat pun boleh. Alhamdulillah dari ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah dan seterusnya, sehingga menghindari orang salah paham yang akhirnya dari awal sudah seperti itu, sudah menutup diri terlebih dahulu. Tapi kalau di tempat yang memang sudah paham atau disosialisasikan, ketika yang belum paham itu dikasih tempat kita sedikit demi sedikit dijelaskan, baru setelah itu dimulai, maka tidak kaget dan tidak bagus, tidak ada. Buku yang akan kita kaji berjudul Mengasah Hati. Tidak mesti yang hadir harus punya buku, itu sekedar sumbernya saja. Buku ini merupakan kumpulan dari artikel yang disusun oleh penyusun. Ada 12 artikel. Jadi bukan suatu buku kesatuan yang menyambung dari satu bab ke bab lainnya secara sistematis, tidak. Tapi kumpulan dari artikel lepas yang hampir semua artikel itu ada hubungannya dengan masalah hati, dengan masalah kepekaan, dengan masalah empati, kemudian dikumpulkan dalam satu buku. Sebagai motivasi juga untuk yang hadir ataupun yang menyaksikan muhadarah ini dan mendengarnya, perlu kita ini di samping belajar untuk diri sendiri, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu perlu juga kita sampaikan lagi kepada orang lain. Kita sampaikan lagi. Insya Allah barokah ilmu kita ini. Menyampaikannya bisa dengan cara menyampaikan dengan lisan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada adik kita, kepada keponakan kita jumpa, kepada siapapun kita punya semangat untuk menyampaikan kebaikan yang insya Allah sebagai amal soleh, atau menyampaikan juga bisa lewat tulisan. Apakah kita menyusun sendiri, ada kejadian-kejadian penting yang kita alami, kemudian kita tulis dalam bentuk tulisan. Tidak mesti harus jadi buku. Mungkin sekarang ada sarana media sosial, Facebook, atau lewat email kita kirim, atau lewat Twitter, yang barangkali dari tulisan kita ini bisa memberikan manfaat, jadi menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah. Betapa besarnya ganjaran kita, insya Allah, kalau kita ikhlas mengharapkan ridho Allah. Tapi tentu kalau kita menyusun sendiri, bukan mengarang menurut pendapat saya, agama bukan menurut pendapat saya.
ketika seorang menyampaikan itu pun untuk kepentingan kita sendiri yang menyampaikannya. Mudah-mudahan ketika kita menyampaikan lewat tulisan atau lewat lisan, kita menjadi lebih ingat. Jangan sengaja menyampaikan sekedar hanya untuk orang lain, bukan untuk diri. Baik para mubaligh, khatib ataupun penulis ketika menuliskan suatu buku, pada dasarnya juga untuk dirinya sendiri, untuk mengingat, untuk sebagai rem untuk diri sendiri dan peringatan untuk diri sendiri juga sebelum untuk orang lain. Tapi kita tidak ingin hanya sendiri saja, tapi kita bisa berbagi. Bahkan dengan berbagi, nanti manfaatnya ada masukan-masukan, ada kritikan, kita keliru, kita salah, ada tambahan informasi. Sehingga sengaja saya di sini tidak disebutkan alamat emailnya, biasa untuk buku sebelumnya, rumah
kisah nyata yang beliau baca dari sebuah buku tentang biografi yang terbit tahun 2008. Seorang kisah pejuang kemanusiaan berasal dari Yaman, seorang wanita. Setelah beliau kisahkan ceritanya, berkesan sekali di hati saya. Saya ingin cari di buku tersebut, sulit mendapatkannya, tidak dapat. Subhanallah, akhirnya teman saya memberikan, hanya ada di satu tempat, dan itu pun sudah tinggal 2 atau 3 eksemplar saja. Dia berikan semuanya kepada saya, karena saya juga akan memberikan buku itu kepada yang lain yang memerlukan. Saya tanya kepada banyak orang tentang pejuang kemanusiaan ini, tidak banyak yang kenal di Arab Saudi. Mungkin karena dia warga negara Yaman. Saya tanya warga negara Yaman yang tinggal di Arab Saudi, mereka pun tidak kenal. Banyak yang tidak kenal. Saya tanya juga orang Yaman yang tinggal di Yaman, juga tidak kenal. Walaupun ada juga tentunya yang mengenal, karena saya lihat di internet, saya buka, ada kegiatan-kegiatan tentang gadis ini yang dibuat juga oleh televisi Yaman. Bahkan ketika kematiannya baru wafat sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih, itu pun dibuat oleh televisi Yaman. Tapi intinya banyak orang tidak kenal, sehingga saya sebutkan sebagai mawar yang tak bersuara. Bisa saja seseorang itu melakukan suatu hal-hal kebaikan, tapi dia tidak berusaha untuk menampakkan dirinya, tidak memamerkan dirinya, sehingga banyak orang lain tidak mengenal, tidak jadi masalah. Yang penting dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dikenal oleh penduduk langit. Itu pun suatu hal yang berat bagi kita yang punya hawa nafsu. Bagaimana kita berusaha menyembunyikan amal baik kita. Kebanyakan amal baik yang kita lakukan banyak dilihat orang. Kita pun perlu punya amalan-amalan yang sampai tidak diketahui oleh seorang pun. Bahkan mungkin istri kita pun tidak tahu, anak kita pun tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, hanya malaikat yang mencatatnya. Itu suatu bentuk yang ikhlas yang luar biasa. Bukan berarti kalau diketahui oleh orang berarti tidak ikhlas, tidak seperti itu. Tapi insya Allah lebih baik amalan yang dilakukan secara sir rahasia lebih baik dibandingkan kalau diketahui. Tetapi terkadang kita perlu memberitahukan juga dengan tujuan untuk memotivasi, itu boleh juga. Intinya cerita di bab pertama ini, seorang perempuan yang bernama Jumalah binti Saleh al-Baydani lahir di Yaman tahun 1977 dalam keadaan normal. Sampai usia 7 tahun mengalami sakit panas demam yang tinggi panasnya, kemudian mengalami kelumpuhan kaki, kedua kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Orang tuanya sedih dan dia pun terpukul dengan musibah tersebut, mengurung diri di kamar ketika usia 7 tahun, kelas 1 SD. Tapi tidak lama, dia tidak lama mengurung. Setelah itu dia beradaptasi lagi dengan musibahnya, karena sering musibah itu benturan yang dahsyat itu pada benturan yang pertama, di mana kita perlu benar-benar mengendalikan diri pada musibah benturan yang pertama. Kemudian dia melanjutkan sekolah pakai kursi roda di suatu sekolah dengan jumlah siswi 400 orang, hanya dia saja sendiri yang duduk. Sampai lulus SD, kelas 1 SMP, usia 13 tahun. Dia punya program ingin menghibur sesama kaum difabel, sesama orang-orang yang berkebutuhan khusus dari kaum akhwat, dari kaum perempuan. Yang banyak di negeri Yaman itu, mereka itu dipasung oleh orang tuanya, dipasung, dikucilkan, diisolasi.
baru menghibur mereka-mereka yang sedang dipasung. Jumalah cari informasi rumah-rumah siapa saja yang mereka-mereka yang lumpuh. Kemudian dia datang satu persatu rumah mereka. Satu hari dia mengetuk pintu satu rumah yang anaknya itu usia 15 tahun lumpuh, dipasung. Yang membuka ayahnya seorang pertama, disangka mau minta-minta. Kata Jumalah, saya bukan mau minta-minta, saya mau menjenguk anak bapak yang bernama Ahlam, usianya 15 tahun, 2 tahun lebih tua dari dia, yang lumpuh. Bapaknya tidak mengaku, bohong. Saya tidak punya anak tersebut dan saya tidak punya anak yang lumpuh. Sudah, kamu pergi, tutup pintunya. Sejak kemudian bapak perkara tadi mau keluar ada perlu buka pintu, ternyata Ahlam masih berada di depan pintu dengan kursi rodanya, tidak pergi juga. 1 jam menunggu. Mengapa kamu belum pergi juga? Saya tidak akan pergi sebelum melihat bertemu dengan anak bapak. Akhirnya dimarah, diusir, ditutup, dikunci pintunya dari luar. Si tetangga itu pergi, sehingga Jumalah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi, tidak pulang ke rumahnya, dia pergi ke kantor polisi setempat, ke polsek, nemui direkturnya, kepala polisi. Dia ceritakan, saya ada masalah dengan Bapak Fulan, tolong Bapak Fulan dipanggil ke kantor polisi untuk kita selesaikan masalahnya. Masalah apa? Nanti saya ceritakannya, kalau beliau datang baru saya akan ceritakan. Datanya ada, nomor HP-nya ada, dihubungi, dipanggil datang. Bingung juga nih kepala tentaranya, masalah apa saya dipanggil ke kantor polisi? Ya kan ada tuduhan atau apa dengan hati yang kan berdebar ataupun bingung gitu kan, penuh dengan tanda tanya. Ketika masuk kantor polisi melihat ada Jumalah di situ, jadi dia tahu penyebabnya, sampai marah-marah dia ke Jumalah, hampir mencekiknya. Kemudian kumpul, baru Jumalah ceritakan maksud permasalahannya. Kepala polisi ingin mengenai bahwasanya tidak mengapa ini bapak dari Ahlam, dia yang berhak untuk menolak atau menerima. Jadi tolong Jumalah bisa memaklumi, jangan memaksakan diri. Tapi Jumalah menganggap bahwa saya bukan memaksakan diri, ini suatu kezaliman. Dia memenjarakan anaknya, memasuk anaknya, ini bentuk kezaliman. Sampai matahari pun dia tidak bisa melihatnya. Ini suatu pelajaran yang bagi kita yang sehat. Kita juga dituntut untuk membela orang-orang yang dizalimi. Walaupun bukan diri kita sendiri yang dizalimi, bukan keluarga kita, tapi orang lain. Ada jiwa kesatria yang mana kita ini hidup juga membela orang-orang yang dizalimi. Sesuai dengan kemampuan kita. Ada tetangga yang dizalimi, ada teman sekantor yang dizalimi, jangan membiarkan, bela. Insya Allah pahalanya sangat besar sekali. Termasuk juga orang yang dizalimi, orang yang menzalimi, tolong dia. Orang yang menzalimi ditolong agar dia tidak berbuat zalim. Cegah dia berbuat zalim. Berarti Anda dalam menolong dia. Ada suatu majikan yang tidak memberi gaji kepada pembantunya, kepada supirnya. Jangan dibiarkan. Walaupun mungkin majikan itu mengatakan, apa urusan Anda? Saya tidak kenal Anda, pergi misalnya. Jangan putus asa. Ini luar biasa. Jumalah mengatakan dia zalim, memenjarakan anaknya, sehingga saya tidak bisa terima ada kezaliman, walaupun itu anaknya sendiri. Dia berhak untuk melihat matahari, dia berhak untuk belajar, walaupun berhak artinya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kepala polisinya dijak, dia bilang ke ayah Ahlam, kalau begitu biarkan Jumalah untuk menemui anak bapak sekali saja, bikin surat perjanjian supaya Jumalah menulis surat perjanjian hanya menemui sekali saja, sudah selesai.
suratnya diberikan kepada Bapak Alam, dibaca Asmikato, kemudian diperbolehkan menemui akhlak. Singkatnya menemui akhlak yang pakai kursi roda, tinggalnya di gudang yang pengap, penuh dengan debu, cahayanya juga sangat minim, baunya, aromanya juga tidak sedap, karena benar-benar tidak dirawat dengan baik. Ini juga satu bentuk kezaliman. Sedih sekali Jumalah menangis, Jumalah menasehati, memotivasi akhlak supaya sabar dan supaya bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain dalam hidup. Harus dalam
mencintai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Di masjid ini maksudnya di Masjid Nabawi. Keutamaan berjalan sesama seorang muslim untuk memenuhi hajatnya, apa saja hajatnya, meskipun akhirnya tidak terpenuhi hajatnya misalnya, tapi sudah berusaha. Ada orang datang kepada kita ingin dicarikan pekerjaan, saya tidak punya pekerjaan. Oh ya, saya ada teman, yuk kita datang ke sana, memberitahukan kepada teman barangkali mau menerima dia, ternyata ditolak. Tidak ada masalah, yang penting ada usaha. Itu sudah dinilai berusaha untuk memenuhi hajat. Barang siapa yang suka memenuhi hajat orang lain, Allah yang akan memenuhi hajat dia. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu awrahu, dan seterusnya. Barang siapa yang menahan marah, Allah akan menutup aib-aibnya di hari kiamat, dan seterusnya. Jadi ini mengingatkan kita apa yang dilakukan oleh Jumalah tadi untuk memenuhi hajat orang lain. Dia menghibur, memasukkan kegembiraan, memotivasi akhlak. Tidak ada manusia yang lemah. Yang ada adalah manusia yang belum tahu potensi dirinya, belum tahu akan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya Anda akhlak punya banyak potensi dan kelebihan yang belum Anda kembangkan. Perlu Anda gali dan Anda kembangkan. Insya Allah akan memberikan manfaat untuk umat. Semangat sekali akhlak mendengar nasihat-nasihat dan motivasi dari Jumalah sahabat barunya. Mereka berdua sudah merasa sehati.
Jadi nanti kamu kalau lihat matahari mungkin matamu akan sakit, silau, karena kamu belum pernah lihat matahari sebelumnya. Tidak, matahari yang saya lihat sangat sejuk sekali di pandangan mata, karena engkau adalah sesungguhnya jumalah adalah matahari bagiku, menyinariku, memberikan aku semangat spirit untuk hidup yang sebelumnya aku putus asa dalam hidup ini, malah menginginkan kematian. Akhirnya jumalah terus memberikan semangat, mendatangkan orang untuk melatih, menjahit dan menyulam, sampai Alam belajar menjahit dan menyulam di rumahnya. Sampai Alam sudah selesai dikasih program menjahit oleh jumalah, dicari pembeli yang mau membeli jahitan Alam, dan uang-uangnya semuanya diberikan kepada Alam. Jumalah tidak mengambil sedikit pun. Uang pertama yang diperoleh oleh Alam dari hasil tangannya untuk jualan, dia berikan kepada ayahnya, dia hadiahkan kepada ayahnya. Ini uang hasil usaha saya. Menangis ayahnya yang tadinya menganggap anaknya itu tidak bermanfaat sama sekali, malah menjadi beban dan malu, ternyata bisa memberikan manfaat secara materi untuk anaknya. Dan jumalah terus berjuang dalam hidup yang panjang. Kalau saya ceritakan nanti ada cerita jumalah saja, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya jumalah sampai sarjana, sekolah sarjana, kemudian juga sampai mendirikan yayasan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ditampungnya di yayasan tersebut khusus untuk orang anak-anak perempuan saja, dari usia 5 tahun sampai 30 tahun, sampai menampung 1.200 orang, sampai menampung 3.000 orang, dan sudah sekarang ini sedang membangun gedung yang akan menampung 10.000 orang berkebutuhan khusus. Jadi suatu amalan utama, suatu amalan yang utama sekali. Beliau sekarang sudah meninggal dunia, tapi yayasannya tetap berjalan. Ini penting juga sebagai seorang pemimpin, jangan menjadikan benar-benar lembaga yang dipimpinnya itu berpusat hanya kepada dia semata, sehingga kurang dalam hal manajemennya, sehingga kalau nanti dia tidak ada meninggal, maka hancurlah organisasi atau yayasan atau lembaga tersebut. Tapi penting menciptakan sistem yang baru, sehingga manajemen yang baru tidak berpusat bergantung kepada satu orang, sehingga ketika orang itu tidak ada, masih tetap bisa berjalan. Ada kata-kata yang saya berkesan, bisa dibaca di halaman halaman 26. Jumalah berkata, setiap saya bangun pagi, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk menumbuhkan harapan di hati orang yang telah putus asa dalam hidup ini. Saya ingin menorehkan senyuman di wajahnya. Saya ingin memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada sesama manusia, khususnya kepada kaum difabel atau kaum berkebutuhan khusus. Ya. Kita alih ke poin kedua atau bab kedua, menangis saat membaca Al-Quran. Ada seorang ulama yang wafat tahun 130 Hijriah, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnul
ayat 47. Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 47. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Petikan ayat bagian akhir, tidak dari awal. Tapi saya bacakan dari awal dulu ya. Saya bacakan dari awal. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Artinya, dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa kubur pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Potongan ayat yang membuat Muhammad bin Munkadir rahimahullah menangis. Dan jelaslah bagi mereka, nampak bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Jadi menceritakan tentang keadaan orang kafir di hari kiamat, tidak menyangka mereka akan diazab. Ternyata mereka diazab dengan azab yang pedih. Itu sangat dahsyat, mengguncangkan mereka. Ini yang membuat Muhammad bin Munkadir menangis. Abu Hazim sahabatnya tadi ketika diceritakan itu ikut menangis pula. Akhirnya berdua menangis dengan keras. Keluarganya tambah panik lagi. Keluarganya Muhammad bin Munkadir. Setelah mulai reda, ditanya Abu Hazim, Anda datang ke sini kami minta untuk meredakan tangisan Muhammad bin Munkadir, tapi malah Anda menambah kesedihannya, menambah tangisannya. Akhirnya diceritakan sebabnya. Ini cerita tadi saya dapatkan dari khutbah Jumat. Ketika saya hadir khutbah Jumat di Jeddah, disampaikan oleh Syekh Muhammad Syekh Syakir Al-Hudayfi hafizahullah, seorang tenaga yang tinggal di dekat dengan kantor Jeddah Da'wah Center di rumah masjid, di satu masjid di Jeddah. Dia menceritakan kisah tadi. Walaupun pembahasannya sebenarnya pembahasan lain tentang lain, tapi ada kisah tadi yang baru pertama kali saya dengar. Sehingga saya pulang, saya cek kembali dari kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh. Ternyata saya dapatkan kisah ini dari kitab Hilyatul Awliya, atau saya punya Mukhtasar, kitab Mukhtasar Hilyatul Awliya, juz kedua halaman 367. Mulai saya cari lagi tafsir dari ayat surat Az-Zumar ayat 47 tadi. Dan saya baca kitab tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir. Kemudian juga saya baca penjelasan dari sebagian ulama yang membahas tentang ayat tadi. Terkumpullah dalam satu artikel, akhirnya terkumpul dalam satu artikel yang saya beri judul Menangis Saat Membaca Al-Quran. Bisa dibaca secara lengkapnya, tapi saya petikan saja sedikit bahwa ayat tadi menceritakan tentang orang-orang yang zalim. Yang dimaksudkan oleh zalim di sini orang kafir, karena orang yang menyekutukan Allah itu hakikatnya adalah orang yang zalim. Menyekutukan Allah
Saya ingin selamat. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana orang-orang kufar ingin menebus dengan uang kaya, dengan kekayaan dua orang yang ada di bumi. Kemudian Dr. Muhammad Khalid An-Nabulsi mengatakan, seorang ulama dari Suriah, tapi karena kondisi Suriah sekarang yang sudah stabil dan terjadi peperangan, beliau yang saya dengar hijrah ke Yordania. Beliau mengatakan, seseorang meyakini suatu ideologi atau keyakinan yang dia bela dan perjuangkan selama 50 tahun misalnya. Kemudian suatu saat dia menyadari bahwa ideologi itu batil, maka ia terguncang jiwanya. Sudah sekian puluh tahun saya berjuang perjuangkan ideologi tersebut, ternyata sekarang saya baru tahu kalau itu ideologi yang batil. Tidak mudah, kaget sekali. Habis masa saya berhalangan sia-sia. Walaupun tidak ada kata terlambat, alhamdulillah, taubat segera sebelum datang ajal. Dia hanya sekedar mempermisalkan, memperbandingkan, di dunia saja manusia bisa kaget ketika tadinya dia tidak tahu, kemudian dia tahu akan bahaya apa yang dia yakini atau bahaya apa yang dia amalkan selama ini. Itu bisa menyebabkan seorang kaget. Bagaimana juga nanti di akhirat. Seseorang yang merasa bahwa dirinya berbuat sebaik-baiknya di dunia, taqarrub kepada Allah, merasa dirinya sebagai wali Allah, tapi ternyata di sana tertolak amalnya. Sangat kaget sekali, dahsyat sekali. Al-Imam Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, Imam Mujahid rahimahullah, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wafat tahun 101 Hijriah, berkata tentang tafsir surat Az-Zumar 47, mereka melakukan amalan yang mereka anggap baik, ternyata amal buruk. Jadi mereka melakukan amalan yang dianggapnya amal baik, ternyata nanti di akhirat ternyata amalan tersebut sebagai amal yang buruk.
pulang pengajian tambah semangat untuk memvonis dan menunjuk orang lain. Semakin kuat, tambah pelurunya, tambah kekuatannya, dalil-dalil hujah untuk menilai orang lain. Tapi jarang dari kita ketika membaca buku, mendengarkan ceramah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Bukan berarti tidak boleh memperbaiki orang lain, wajib memperbaiki orang lain dengan cara yang baik. Tapi yang lebih utama adalah kita mengoreksi, muhasabah, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Makanya di sini dilanjutkan, tidakkah kita perlu sebentar bagaimana jika kita yang mengalami hal tersebut? Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin sekali. Kenapa tidak? Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 103 di mana Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ada orang yang paling merugi perbuatannya di dunia, tapi mereka merasanya telah berbuat sebaik-baiknya. Ini yang membuat kita harus terus mengintrospeksi, mengevaluasi diri, merenung, menghisab diri, menghitung-hitung diri sejauh mana pemahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita. Kadang kita lupa, tidak belajar, menganggap apa yang umumnya orang lakukan itu benar. Kita punya rumah makan, punya warung makan, umumnya misalnya kita pergi ke orang pintar, ke dukun, minta aji-ajian supaya rumah makan kita laris, minta jimat-jimat. Ketika diingatkan, banyak orang yang melakukan seperti itu. Kalau tidak seperti ini, nanti dagangan saya tidak laris. Dianggapnya apa yang dilakukan oleh banyak orang itu benar. Kan yang didalam itu juga ulama-ulama, orang yang ngerti ayat Al-Quran. Selama yang disampaikannya, kecuali kita datang, artinya minta doa, minta doa, silakan. Dan orang yang mukhlis, ulama ataupun dai, bukan sebagai profesi. Orang datang supaya bisnisnya lancar, nanti kasih uang dan lain sebagainya sebagai profesi, ya jangan. Kita benar-benar berdoakan. Tapi yang kembali, kita doa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa. Silakan, artinya jangan sampai menganggap karena dia orang soleh, kalau didoakan oleh dia pasti akan dikabulkan. Kalau saya sendiri doa, saya banyak maksiatnya sehingga akan dikabulkan. Akhirnya dia sendiri tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana supaya dia doanya dikabulkan oleh Allah? Akhirnya semata-mata karena cinta pada dunia saja. Kita pelajari apa hal-hal yang dapat membuka kunci rezeki, silaturahim, takwa kepada Allah secara umum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dengan takwa, birrul walidain, bakti pada orang tua, banyak bersedekah. Tapi benar-benar kita juga jangan sampai diperbudak oleh harta. Jadikan harta itu sebagai ladang untuk akhirat, sehingga mencarinya dari jalan yang halal dan dikeluarkannya juga untuk kebaikan-kebaikan. Berkah insyaallah hartanya. Kalau
Inti dari pembahasan ayat ini seperti ini, nanti sisanya yang lainnya bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, mengasah empati dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin apabila dirinya kenyang sementara tetangganya lapar. Tidak dikatakan orang beriman dirinya kenyang tapi tetangganya dibiarkan lapar. Berarti kita perlu punya kepekaan empati yang tinggi terhadap orang-orang sekeliling kita. Tetangga pun kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Bukan berarti harus tanya kamu lapar apa tidak, gitu kan? Tapi bagaimana ada indikasi-indikasi karena kita bergaul, kita berinteraksi dengan masyarakat, kita bisa tahu tanpa harus mereka memuncak, tanpa harus mereka meminta. Ada informasi dari teman yang lain, sebulan sudah sekian kali tidak makan nasi, atau kelaparan, tidak ada lauk dan sebagainya. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Di antara faedah puasa, berpuasa itu juga lebih mengasah hati kita untuk memiliki empati yang tinggi. Karena kita lapar, kita baru merasakan betapa tidak enaknya lapar. Nasib orang-orang yang lapar meskipun mereka tidak sedang puasa, meskipun bukan di bulan Ramadan, meskipun mereka tidak sedang puasa sunnah, tapi karena mereka lapar karena tidak ada yang dimakan. Anaknya banyak, gajinya terbatas, tidak cukup, apalagi orang tuanya mungkin di PHK, tidak ada sumber pemasukan. Sehingga kita punya hati-hati untuk memikirkan nasib fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Punya kepedulian dan semangat untuk berbagi. Itu contoh artinya dengan berpuasa. Ya. Ada lagi satu tentang empati. Kalau seseorang itu sedang melakukan ibadah umroh, sering kita lihat, bahkan haji juga, banyak jamaah haji dan umroh membawa anak mereka yang masih kecil, bayi, ada lagi 2 tahun, 3 tahun, digendongnya untuk tawaf. Dan anak-anak kecil itu sering menangis. Ya bisa juga karena mereka mengganggu jamaah yang lainnya, tapi mereka tidak bisa meninggalkan anak mereka di hotel ataupun di rumah karena tidak ada yang menjaga. Sedangkan mereka ingin umroh, terpaksa dibawa. Saya pernah lihat pemandangan seorang anak kecil 2 tahun, 3 tahun menangis, persis di belakang orang tua dan anak yang menangis tadi, di belakangnya jamaah umroh dari negara lain. Tidak saling kenal antara mereka, secara spontan membuka tas kecilnya, kemudian mengambil coklat atau biskuit, diberinya kepada orang tua yang memiliki anak yang menangis tadi untuk diberikan kepada anaknya. Subhanallah, spontan anak itu diam, senang mendapatkan hadiah coklat atau permen atau biskuit. Dan itu saya lihat tidak sekali, 2 atau 3 kali kejadian seperti itu. Subhanallah, sangat berkesan sekali saya. Mungkin saja jamaah umroh tadi membawa biskuit, coklat untuk dirinya sendiri, mungkin barangkali dia lapar, dia ingin makan. Tapi dia punya empati yang tinggi, melihat anak menangis, langsung diberikan supaya dia spontan. Dan bisa jadi dia sengaja membawa kue-kue tersebut, coklat tadi, untuk dia berikan kepada anak-anak kecil yang menangis pada saat awal. Mungkin saja sudah memprediksi karena dia tahu banyak kejadian seperti itu. Dia ingin beramal soleh dengan seperti tadi. Ada lagi yang saya lihat di teras Ka'bah, orang beramal soleh membeli tisu 1 real, 2 real, dia hanya berdiri di depan orang-orang yang awam, sedekah tisu, silahkan ambil. Karena banyak jamaah umroh haji yang berkeringat, perlu tisu, tidak bawa tisu, lupa, dia ambil. Dia sedekahnya dengan tisu.
pihak yayasan dan pihak takmir masjid menginginkan yang penting anak-anak sekitar masjid itu mau belajar ngaji, tahfidz. Jangan sampai karena masalah biaya akhirnya mereka tidak ikut lagi taklim, baca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran. Dan apalagi kebanyakan masyarakat sekitarnya juga dari ekonomi lemah, tidak mampu untuk makan sehari-hari saja mungkin susah, sehingga dimudahkan dalam hal pembiayaan, sehingga membutuhkan juga partisipasi dari masyarakat, dari para donatur. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ya. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk empati yang kita tidak sempat bahas. Poin bab keempat, menjadi pelayan jamaah haji. Ini kisah tentang Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Beliau tinggal di daerah Manu, dekat Khurasan. Kalau sekarang ini wilayah negara Iran. Abdullah ibn Mubarak, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dahulu kala negeri-negeri Khurasan dan Persia setelah Islam berkembang, setelah Kisra ya, dinas Persia itu tumbang, maka tersebar Islam, dakwah yang hak seluruh penjuru dunia. Tapi ketika sudah mulai lagi dalam keadaan lemah, pemahaman lemah, bisa berubah. Keadaan satu negara pun bisa berubah. Yang tadinya pemahaman Islamnya benar, lurus, murni, bisa berubah dengan pemahaman yang lain. Perubahan itu bisa terjadi dan tidak cepat, tapi kadang lambat. Tapi bisa terjadi perubahan. Dari yang buruk pun bisa terjadi perubahan ke arah yang baik. Jadi kita tidak boleh putus asa. Misalnya di Indonesia keadaan ini sudah sangat rusak sekali dan lain sebagainya, kacau gitu kan. Sulit kita dapatkan orang yang mukhlis, yang adil, yang jujur, yang amanah dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus optimis. Dimulai dengan memperbaiki diri sendiri, keluarga kita, masyarakat, dengan dakwah, dengan pendidikan, generasi. Maka insya Allah perubahan ke arah yang positif, yang lebih baik akan terjadi. Meskipun kadang butuh waktu yang lama. Dan tidak mesti umurnya harus seumur dengan kita. Mungkin kita meninggal dunia, proses perbaikan itu masih tetap terus butuh. Sehingga benar-benar masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah, kesejahteraan akan terasa. Jika manusia taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, yang dimana dengan diikutinya hukum-hukum Allah ini memberikan kemaslahatan kepada semua manusia, tidak hanya untuk umat Islam saja. Kalau Islam ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, perlu tentu penggalian yang lebih dalam juga untuk menyongsong hari esok di mana akan diterapkannya syariat Islam di seluruh dunia, di mana umat Islam akan dipimpin oleh satu pemimpin seperti dahulu kala. Itu merupakan cita-cita kita bersama sebagai umat Islam mengharapkan dan memimpikan hal yang tersebut. Tentu didasari dengan perjuangan dengan fondasi tauhid dan akidah yang benar. Kisah tentang bab keempat ini, Imam Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama. Beliau juga seorang mujahid, ahli perang. Beliau juga seorang pedagang. Jarang lahap. Biasanya orang spesialisasi misalnya di bidang ilmuwan menonjol ulama, tapi begitu
tidak melecehkan, tidak bersangka buruk, seperti sebagian dari anak-anak muda yang punya semangat jihad yang tinggi, tapi akhirnya mereka kurang akhlaknya, mereka memecah ulama dan sebagainya, gitu kan? Ini juga bukan akhlak yang baik. Imam Abdullah bin Mubarak dalam riwayat hidupnya dalam setahun haji, tahun yang depan lagi berjihad berperang, tahun berikutnya lagi pergi haji, seperti itu. Seringnya setiap tahun 2 tahun sekali haji, 2 tahun sekali ikut berperang berjihad di medan tempur. Beliau juga seorang yang dermawan, banyak membiayai para mujahid, membiayai ulama dan orang-orang yang membutuhkan dengan harta tersebut. Dalam kisah ini, menjelang musim haji, ada teman-temannya Abdullah bin Mubarak datang ingin berangkat haji bersama beliau. Abdullah bin Mubarak meminta kepada teman-temannya untuk mengumpulkan uang untuk bekal haji. Silakan, saya yang akan memegangnya uang ini, uang bekal untuk haji. Masing-masing memberikan uang. Oleh Imam Mubarak dicatat si A berapa dia memberinya, ditaruh sendiri di kantong, kemudian ditaruh juga di peti. Masing-masing uangnya tidak dibawa oleh anak Ibnu Mubarak, simpan di rumahnya. Tapi teman-temannya tidak tahu. Mereka pahamnya itu adalah bekal bersama-sama, urunan untuk biaya berangkat untuk bekal haji. Imam Mubarak saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Udah, ayo kita berangkat. Imam Mubarak sebagai pemimpin safar, imam safar atau amir safar, berangkat dari Malu pergi ke Baghdad, dari Baghdad melakukan perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah ditanya, keluarga kalian pesan oleh-oleh apa saja? Oh, keluarga saya pesan yang ini dan itu, dicatat. Yang lain catat, Abdullah bin Mubarak belanja untuk teman-temannya, untuk keluarga teman mereka, teman beliau. Diberikannya belanjaan ini. Dianggap oleh jamaah ini juga uang dari mereka juga, gitu kan? Karena dia sudah bayar juga masing-masing. Sampai ke Mekah, ibadah haji, selesai haji, sebelum meninggalkan Mekah, keluarga kalian pesan apa dari Mekah? Mungkin beda dari Madinah ini dan sedangkan dari Mekah yang lain. Oh iya, pesan ini dan itu dibelanjakan lagi masing-masing. Sampai pulang haji ke Malu, rumah mereka teman-temannya dihiasi oleh Abdullah bin Mubarak. Mungkin kalau di sini sih barangkali cat lagi dan lain sebagainya supaya terlihat baik indah. Banyak mungkin keluarganya yang akan mengunjungi teman-temannya yang haji, kasih kesempatan 3 hari. Selesai 3 hari, diundang teman-temannya yang haji ke rumah Abdullah bin Mubarak untuk makan-makan
bercanda yang berlebihan yang menyakitkan hati orang lain, dapatnya ilmu, itu suatu hal yang baik sekali. Sehingga kita pun penting sekali pada saat bepergian juga selektif memilih teman-teman yang untuk kita ajak bepergian, ataupun kalaupun kita tidak bisa memilih dengan kebebasan kita karena memang itu sudah misalnya tugas dari kantor, maka kita berusaha memperbaiki lingkungan atau teman-teman kita ini ke arah pembicaraan yang positif. Kedua, bepergian bersama merupakan madrasah untuk menyempurnakan kualitas akhlak dan kepribadian kita. Bepergian bersama, pergi haji, pergi umroh, bahkan pergi kemana saja, pergi keluar kota, pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu kan bersama-sama. Sehingga ini sendiri sebenarnya madrasah, sekolah untuk kita. Dengan berpergian atau berinteraksi bersama orang lain, itu kita dilatih untuk sabar. Kita dilatih juga untuk tidak egois, memikirkan diri kita sendiri. Juga mengasah empati kita supaya kita bisa bekerja sama. Ya, ini juga suatu banyak manfaat yang kita dapat dengan bepergian. Yang ketiga, menjaga perasaan dan kehormatan kaum muslimin. Menjaga perasaan orang lain itu penting. Seperti Imam Mubarak meminta biaya bekal dari jamaah sehingga mereka merasa bahwa biaya perjalanan, transportasi, makanan itu dari mereka juga. Mereka tidak merasa terhina kalau hanya dibayar saja dan lain sebagainya, berusaha sehingga hatinya merasa tidak enak. Karena tadi meminta bekal, dipikir oleh mereka bahwa ini juga sama-sama semua ya, saya juga ada ikut andil. Perasaan orang lain juga tetap dijaga supaya dia punya tidak rasa malu, tidak rasa minder, tidak rasa nanti merepotkan diri orang lain. Ini suatu hal yang baik sekali. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lainnya bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Ada seorang teman bercerita, dia bilang ada seseorang, mungkin dirinya sendiri ya, tapi dia tidak ceritakan bahwa saya. Ada seseorang ketika haji, sebentar, di sini, iya jamaah haji. Jadi bukan ada di luar kejadian ini masa sekarang ini. Waktu haji, beberapa ada umroh, kan ada beberapa grup satu kumpulan 10 orang atau apa, dia bilang ayo patungan. Nanti setiap biaya apapun kita makan apa selalu bersama-sama. Pergi naik transport dari uang ini nanti kita bayarnya. Iya, kumpulkan setiap orang berapa dulu. Setelah itu orang tersebut ternyata dananya itu yang patungan itu sudah habis, tapi dia sengaja dia ingin patungannya lebih besar, turunannya lebih besar, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga nanti dia yang menyogok untuk makan, untuk transport, bisa
Kelima, melayani jamaah haji merupakan penghormatan dan ladang amal soleh bagi setiap muslim. Ini juga amanat bagi petugas-petugas haji yang berhubungan dengan ibadah haji, baik petugas di bandara, pesawat terbang, ataupun di pondok-pondok, ataupun di mana saja proses, mudahkan urusan mereka, jangan dipersulit. Ya, itu mungkin pembahasan tentang masalah menjadi pelayan bagi jamaah haji. Kelima, kebahagiaan dengan berbagi. Itu tentang surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barangkali di antara kelemahan buku ini, kekurangan buku ini, teks-teks Arabnya tidak ditulis, baik teks ayat Al-Quran maupun teks-teks hadis Nabi SAW. Karena sesungguhnya banyak dari pembaca yang membutuhkan untuk disampaikan kembali. Itu satu sisi ya, kekurangan dari satu sisi. Tapi memang di antara penyebabnya, waktu saya menulis di komputer juga, selalu setiap ditulis teks Arab, selalu komputernya hang, tidak bisa. Nggak bisa terus, gagal terus. Wallahu a'lam, perlu diperbaiki. Tapi sebenarnya mungkin bukan alasan. Yang kedua juga, banyak dari pembaca yang mungkin akan membaca buku ini dari orang-orang yang awam, agar mereka tertarik kepada agama, terhadap din, yang mungkin kalau banyak teks-teks Arab akan minder dulu, karena sebagian tidak bisa baca Al-Quran misalnya. Ini buku agama yang banyak dalil-dalilnya misalnya. Sehingga itu juga barangkali menjadi satu alasan. Dan mungkin juga kalau ditambah juga teks-teksnya, nanti halamannya semakin membengkak, mungkin harganya juga semakin lebih mahal. Tapi tetap masing-masing ada sisi positif dan sisi negatif. Ya, mudah-mudahan bagi para penuntut ilmu yang membutuhkan dalilnya secara dari sisi bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis, dan mudah sekali sebenarnya kalau kita mencari dalam komputer. Dan saya juga berniat, cuma belum sempat karena buku ini baru terbit 2 hari yang lalu, dan belum sempat juga mencari khusus dalil-dalil hadis yang ada di buku ini untuk kita tulis sendiri dan kita print atau kita copy dalam beberapa lembar khusus bagi yang membutuhkan, bisa kita kopikan sebenarnya seperti itu. Tapi sampai saat ini belum sempat. Ya, kita lanjutkan halaman 63. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang beramal soleh dengan balasan di dunia dan akhirat. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya iman syarat sah dan diterimanya amal soleh. Tidaklah dinamakan amal soleh kecuali dengan iman. Amal soleh konsekuensi dari iman. Iman pembenaran yang teguh membuahkan amalan jasmani berupa kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Barang siapa memadukan antara iman dan amal soleh, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dengan hatinya yang tenang dan jiwanya yang damai, tidak ternoda dengan hal-hal yang dapat mengotori hatinya, Allah akan memberinya rezeki yang halal dan baik dari arah yang tidak dia sangka. Dan akan kami beri balasan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dari berbagai macam kelezatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Allah memberinya kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, ini resep untuk hidup bahagia adalah iman dan amal soleh. Iman dengan keimanan yang benar. Bagaimana iman kepada Allah dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah bimbingkan kepada kita dari melewati kalamullah Al-Quran dan lewat lisan Rasulnya SAW. Dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu resep kebahagiaan.
S1 di Baghdad, S2-nya di Liverpool di Inggris, S3-nya di Kanada. Dokter di Kuwait dengan gaji yang tinggi. Suatu hari dia mendengar adanya musibah bencana kelaparan di Afrika. Saya sudah pernah sampaikan di kisah dalam waktu ceramah Rumahku Surgaku. Kalau belum, saya ceritakan. Kalau sudah, mungkin kita lanjutkan. Dia berangkat ke Afrika untuk membantu orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang sakit. Dengan ilmu kedokteran dia mengobati orang-orang yang sakit. Bawa obat dengan ilmunya juga. Kemudian dia juga bawa uang dan bawa juga sembako. Apakah nanti teknisnya dibeli di Afrika, saya tidak tahu persisnya ya. Tapi yang jelas membantu juga, baik dari uang pribadi maupun dari teman-temannya yang ikut titip untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Berangkat ke Afrika untuk pertama kalinya. Juga ada amanah untuk membangun masjid dari seorang ibu-ibu yang titip dana untuk bangun masjid. Berapa lama dia tinggal di sana? Subhanallah, karena walaupun dia spesialisasinya dokter, bukan orang dari pesantren, bukan dari Universitas Islam gitu ya, tapi dia punya semangat Islam. Dia juga belajar tentang Islam walaupun tidak di sekolah formil. Dia mendakwahkan tentang Islam. Inilah Islam. Islam mengajarkan berbaik kepada sesama dan seterusnya, berakhlak baik, bertauhid kepada Allah. Subhanallah, banyak manusia yang masuk Islam. Terkadang manusia itu lebih berkesan dengan amal nyata, dengan dakwah bilham dibandingkan dakwah bil lisan. Banyak orang masuk Islam. Kemudian banyak dari mereka menemui Dr. Abdurrahman. Mereka menangis. Wahai dokter, mengapa Anda datangnya terlambat kepada kami? Mengapa Anda tidak dari dahulu datang kepada kami? Kami berterima kasih Anda datang menjadi penyebab kami masuk Islam. Tetapi kami sedih orang tua kami yang meninggal dunia mendahului kami dalam keadaan kesyirikan dan kekafiran. Kami sedih. Dr. Abdurrahman ikut menangis pula, ikut sedih, ikut merasa berdosa karena datang terlambat. Akhirnya ketika dia sudah selesai pulang ke tanah airnya, ke Kuwait, dia mengajukan pensiun dini. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia fokuskan hidupnya untuk dakwah di Afrika. Walaupun terkadang pulang pergi gitu ya. Dia buat yayasan, pertama yayasannya Lajnah Muslim Afrika, bahasa Arabnya ya, Lajnah Muslim Afrika. Kemudian yang diganti dengan Lajnah Aun Al-Mubashir. Dia pimpinannya, dia ketuanya, pendirinya. Berdakwah di Afrika, seluruh benua Afrika, tidak hanya negara tertentu saja. Banyak cabang-cabang dari yayasannya. Berdakwah selama 29 tahun. Waktu usianya 65 tahun, penyakit-penyakit komplikasi menimpa dia. Diabetes, kolesterol, banyak penyakit yang lainnya, ginjalnya terganggu, tapi tidak menghalangi untuk dakwah. Dengan berbagai macam penyakit, tetap dia berangkat berdakwah dan aktif dari satu hutan ke tempat lain dan lain sebagainya. Banyak sekali pengalaman hidupnya. Dia pernah cerita ceramah mengatakan bahwa di antara yang mendukung dakwah saya adalah istri saya. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada saya istri yang salehah, mendukung dakwah saya. Dia anak orang kaya. Waktu dapat warisan dari orang tuanya, seluruh harta warisannya diserahkan untuk dakwah di jalan Allah. Tidak ambil satu rupiah pun. Dia merasa cukup nafkah saya dari suami saya untuk makan sehari-hari sudah cukup. Saya ingin beramal saleh, keluarga semuanya. Bahkan kata beliau, waktu saya ambil menempuh S3 doktor di Kanada, istri saya menemani saya di sana hanya punya baju 2 saja abayanya. Yang satu dipakai, yang satu dicuci. Tidak punya banyak apa. Sebenarnya dokter
5.500 masjid berdiri, 11.000 sumur, 40.000 kader-kader dai yang dikader, belum lagi janda-janda yang dibiayai, anak yatim yang dibiayai, bukan oleh dia pribadi saja, tapi dialah yang memanage. Banyak dukungan dari para donatur. Ada seorang polisi, Dr. Azrama, dialihkan waktu berjalan dari satu tempat ke tempat lain, selalu disangkoni oleh satu mobil jeep tentara kemanapun pergi. Dr. Azrama tidak tahu siapa, kan? Dia rasa khawatir jangan-jangan musuh, karena berbagai macam tantangan dalam kita, dari musuh-musuh, dari binatang buas dan sebagainya. Terkadang beliau dengan istrinya di hutan, sarapan hanya pisang, makan siang hanya pisang, makan malam pisang. Dan istrinya tidur di kemah di hutan, beralaskan bumi, beratapkan langit terkadang. Duduk malam hari, gak ada AC, tapi istrinya bahagia. Bahagia karena kebahagiaan diletaknya di dada, atas keimanan. Lebih senang lagi kalau dia menyaksikan orang-orang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, kebahagiaan yang tidak ternilai. Tadi saya cerita apa ya? Disatroni tentara ya. Akhirnya tentara itu datang menemui Dr. Abdurrahman yang katakan, Anda jangan khawatir, jangan Anda takut. Saya ini waktu kecilnya yatim, Anda yang membiayai saya. Udah tidak kenal lagi Dr. Abdurrahman.
tidak terbuka dengan kami. Kalau datang ke masjid, mereka hanya bergerombol sendiri saja, tidak menyapa, tidak salaman, sehingga mereka jadi tidak simpati. Dan kalau sudah tidak simpati, kesalahan kecil apapun akan jadi besar. Kalau anak-anak muda ditanya, Ustaz, soalnya mereka kadang habis sholat salaman yang teliti, itu kan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, gitu kan ya. Kita sehingga untuk menghindarnya, kita tidak berinteraksi. Jangan, betul, Anda tidak salaman, itu betul. Tapi tetap berinteraksi berarti. Bisa saja Anda sholat sunnah dulu pada saat mereka berdiri, sehingga Anda tidak ikut salaman. Setelah mereka selesai, mereka pulang, ada santri mereka. Siapa yang bisa kita temui, salami, ajak ngobrol, perkenalan, dan seterusnya. Sehingga ada kehangatan persaudaraan sesama muslim itu ada. Ini perlu dalam muamalah kita bedakan. Sakit tetangga kita tengok. Ada yang perlu dibantu. Dan sedikit-sedikit menyampaikannya perlu sedikit-sedikit. Tadi malam termasuk supir yang saya berjalan bersamanya, dia cerita supir taksi. Saya katanya di tempat kerja saya, di pool taksi saya, kita biasa kalau habis adzan maghrib itu biasa salawatan dengan suara keras. Tiba-tiba ada supir bus melarang kami, ada contohnya. Kami ditegur dengan keras, sehingga kami itu tidak simpati kepada dia. Ini kan amalan yang baik, gitu. Bagaimana menurut Bapak? Dia tanya kepada saya. Jadi dia mengaku hal tersebut. Saya katakan benar. Saya yakin tujuan mereka yang bersalawat dengan suara keras itu adalah tujuannya baik, untuk syiar, untuk zikir. Saya tidak meragukan lagi, Pak. Tetapi kalau hal itu dilakukan dengan suara keras, ada orang yang datang ingin sholat tahiyatul masjid, terganggu atau tidak? Pasti terganggu lah khusyuannya. Padahal ada orang yang lagi baca Al-Quran saja, ada orang yang sholat, kita harus rendahkan suaranya. Jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Kemudian juga ada amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW antara adzan dan iqamah, yaitu doa yang mustajab. Salah satu waktunya adalah antara adzan dan iqamah. Mengapa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adzan kita tidak amalkan, untuk doa kita tidak amalkan? Padahal doanya mustajab, Pak. Kemudian saya ceritakan dulu untuk merubah suasana ya, supaya dia tidak tegang, karena ini hal yang baru, ini tidak mungkin gitu kan. Saya cerita ada kejadian seorang ibu guru yang pernah saya ceritakan ya, doa yang mustajab. Ya, pernah saya ceritakan di rumahku saudaraku, waktu seorang ibu guru yang melihat anak siswi SD yang selalu doa antara adzan dan iqamah, akhirnya menginginkan adik perempuan 1 dan 2 adik laki-laki, sampai mengabulkan kembar 3 ibunya. Itu contoh, sampai dia kabur dengan kisah tersebut. Kembali lagi seperti tadi. Jadi apa yang sunnah dianjurkan oleh Rasulullah kita terapkan, malah tidak diterapkan oleh masyarakat. Apa-apa yang menyalahi sunnah malah dilaksanakan. Jadi bukan salawatnya yang dilarang, tapi waktunya tepat, tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya. Jadi benar sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang tersebut, gitu. Oh begitu ya. Jadi kadang cara menyampaikan juga perlu. Kalau caranya seperti frontal, mengagetkan, terkesannya meremehkan yang lain, orang kadang yang ada antipati dulu. Tapi diajak bicara, ini sadarkan misalnya. Ini juga barangkali juga perlu
Tapi syaratnya kita sabar, tidak terpancing. Kalau kita juga terpancing, emosi lagi dan lain sebagainya, setan yang masuk. Akhirnya sulit untuk bisa mendapatkan kejelasan atas pemahaman ibadah. Apakah mengharapkan pahala pada ibadah yang kita lakukan akan menghapus keikhlasan kita? Tidak. Jadi salah kalau sering kita dengar ucapan seseorang